Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempraktekkan teknis pemutakhiran data di aplikasi website selaras.co.id, kita pelajari secara sederhana terlebih dahulu materi dari metadata DTSEN, konsep dan definisi. Jadi pada tanggal 30 Oktober 2024, Bapak Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan untuk melakukan pemadu-padanan data untuk menghasilkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau disingkat DTSEN. Ini dituangkan di Impres nomor 4 dan nomor 8 tahun 2025. Di mana DTSEN ini memiliki 4 outline. Outline yang pertama adalah keterangan identitas keluarga, yang kedua keterangan perumahan, yang ketiga keterangan kepemilikan aset, dan yang keempat adalah keterangan anggota keluarga. Ini materinya bisa dibaca sendiri ya. Konsep definisi dari mulai arti keluarga itu apa, kemudian keterangan perumahan seperti apa itu bisa dipelajari sendiri. Langsung kita praktikkan dulu sesuai outline-nya. Jadi untuk pengisian data ini itu tidak kosongan ya, tidak kita mengisi datanya secara kosong. Jadi data ini sudah ada isinya, tinggal kita melakukan pemutakhiran data. Apakah data itu sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan ukurannya, bentuknya, itu kita bisa rubah nanti di aplikasi Selaras. Kita langsung coba buka aplikasi Selaras. Untuk cara buka aplikasi Selaras di https selaras.tubankap.co.id, gunakan akun si teman. Caranya kita masuk di Google Chrome, tulis saja Selaras Tubankap, masuk. Arti dari Selaras sendiri adalah sistem elektronik layanan perencanaan strategis ya. Analisa isu strategis. Ada dua menu di sini, masuk akun dan masuk akun survei. Kita masuk akun survei ya. Kalau kita pilih yang masuk akun tidak bisa masuk, sudah saya coba. Kita pilih yang masuk akun survei. Kemudian untuk login menggunakan email si teman dan password. Untuk si teman itu biasanya di belakangnya ada @tubankap.co.id ya. Kita sudah masuk di tampilan awal websitenya Selaras ya. Tampil seperti kosong ini, kosong. Untuk menampilkan menu-menunya di garis 3 pojok atas ini. Kita pencet. Di sini untuk kelompok sasaran Reksoset DTKS ini tidak bisa ya, tidak bisa. Maaf, Anda tidak mempunyai hak akses terkait menu ini. Jadi yang kita kerjakan adalah di menu utama ini ya, menu utama survei keluarga. Jadi setelah masuk di titik 3, kita pilih yang menu utama survei keluarga. Ini untuk latihan. Datanya nanti yang disurvei muncul di sini ya. Kita tinggal pilih survei. Ini sesuai kakak ini. Kita pilih survei. Untuk form awal, form awal seperti yang ada di materi tadi ya, di outline tadi, keterangan identitas keluarga. Untuk keterangan identitas keluarga ini sudah terkoneksi dengan Dukcapil ya, sudah nomor KK, nama kepala keluarga, alamat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa sudah sesuai ya. Kalau tidak sesuai kita bisa menggantinya. Ini misal tidak Tegal Bank ya, bisa diganti. Untuk di menu alamat ini, ketika posisi kita sudah ada di depan rumah dari yang disurvei, kita pencet ambil koordinat biru ini ya, pencet. Otomatis website sudah melakukan updating koordinat ya. Sudah ada tanda checklist hijau. Kemudian kita foto
foto ini ada 3 foto rumah depan. Kembali kepencet bolo. Survei. Ya, foto rumah depan. Foto kelihatan dari lantai sampai atap. Paling atas, maksimal ukurannya 2 MB semuanya. Foto ruang tamu dan foto kamar mandi. Kita langsung foto ya. Pilih foto. Ini bisa langsung menggunakan kamera atau menyimpan gambarnya terlebih dahulu. Foto depan, selesai. Kemudian foto ruang tamu. Selesai. Kemudian foto kamar mandi. Selesai. Foto kamar mandi ini kelihatan fasilitas BAB-nya. Kemudian kita masuk ke data yang kedua. Data yang kedua tadi apa? Keterangan perumahan. Nah, keterangan perumahan ini kita mengisi data rumah. Jumlah anggota keluarga sudah 2, betul ya. Kemudian jumlah kakak dalam keluarga kan tidak ada. Di sini kita memasukkan data nomor kakak dalam rumah ya. Terus status rumahnya ini milik sendiri atau rumah kontrak, ada milik sendiri, kontrak sewa, bebas sewa, dinas dan lainnya. Untuk keterangan-keterangan ini kita pelajari di materi awal tadi, milik sendiri. Kemudian luas lantai bangunan rumah ini kita isi. Apabila ukurannya 36 meter ya biarkan saja. Kalau kita ukur kelihatannya kok 100 meter, kita ganti 100. Jenis lantai terluas. Ada marmer, keramik, ubin. Lantai terluas itu maksudnya rata-rata lantainya itu menggunakan apa? Kalau marmer ya diisi marmer. Kalau keramik ya diisi keramik saja. Kemudian jenis dinding terluas bisa ya dipilih ya. Batang kayu, bambu, plesteran anyaman bambu, tembok. Jenis atap, genteng, seng, asbes, bambu, ini kita bisa pilih. Kemudian fasilitas rumah. Sumur terlindung. Ini untuk air, di mana air yang dimaksud ini adalah sumber air rumah tangga untuk minum ya. Air kemasan. Kalau pakai aqua, kalau pakai isi ulang ya air isi ulang. Kemudian bahan bakar memasak gas LPG. Ini bisa dipilih ya bahan bakar untuk memasaknya pakai minyak tanah, briket, rata-rata LPG 3 kilo. Di sini ada tambahan menu akses jaringan telekomunikasi. Ya. Ini kalau tidak ada sinyal, diisi tidak ada. Kalau ada, ya diisi ada. Kemudian sumber penerangan utama. Listrik PLN dengan meteran. Listrik PLN tanpa meteran, maksudnya kalau listrik PLN tanpa meteran ini posisi nyalur listrik tetangga ya, tidak ada meterannya. Listrik non PLN pakai lilin. Dan bukan listrik pakai genset juga bisa ya ini. Kemudian ID PLN. ID PLN ini kita cara untuk melihatnya ke itu meterannya ya. Jadi kita di sini foto meterannya. Meteran ini nomornya 144737 4737 76285 Ini untuk ID PLN-nya ada di meteran. Kemudian untuk daya PLN-nya ini kita bisa lihat ya. Cara untuk menentukan daya PLN-nya itu berapa ya. Yang pertama kita lihat itu di ini ya, ini hijau. Di meteran ada warna hijau, warna biru ini ya.
CL6. Ya, CL6 ini ada artinya. Nah, CL6. Ya, ini CL6 berarti 1300 ya. Kalau CL4 900, CL2 450. Jadi kan ditanya yang punya rumah, listriknya pinten? Nggak tahu, ya, kita langsung lihat saja CL berapa itu. Ini sudah diganti. Fasilitas sanitasi, kepemilikan fasilitas BAB ada digunakan hanya anggota keluarga sendiri. Ini bisa dipilih ya, MCK umum atau tidak ada fasilitas. Kemudian jenis klosetnya, layar angsa, pelengsengan dengan tutup, pelengsengan tanpa tutup, dan cubluk. Ini layar angsa ya, kloset jongkok. Untuk pembuangannya ini di tangki sapi tank. Kemudian untuk kepemilikan aset bergerak lainnya diisi ya, punya tabung gas berapa unit, ada pemanas air mandi atau tidak. Kemudian mempunyai emas atau perhiasan tidak dalam bentuk gram di sini. Kemudian sepeda motor ada berapa unit, kemudian dirupiahkan. Karena berdasarkan penjelasan tadi ada satu rumah punya 2 sepeda motor, tapi sepeda motor yang ke sawah, sepeda motor yang digunakan untuk di sawah, aktivitas sawah, yang sepeda motor untuk amot gabah itu ya, 2. Sama satu rumah lagi mempunyai satu sepeda motor tapi NMAX ya. Jadi untuk nilai rupiahnya kan banyak yang NMAX, tapi untuk unitnya banyak yang 2 tadi ya, sepeda motor untuk ojek sawah tadi. Jadi sepeda motor ini ditulis 1 dengan nilai rupiah, dikira-kira saja NMAX harganya berapa. Kemudian smartphone ada berapa unit, perahu berapa unit, AC berapa unit, TV berapa unit, ini untuk minimal 30 inci ya ini. Kemudian sepeda punya berapa, mobil punya berapa, kapal punya berapa ya. Lanjut, kepemilikan aset tidak bergerak atau lahan bangunan di luar lahan bangunan yang ditempati. Contohnya ini punya Tegal atau punya rumah lagi. Lanjut, kepemilikan aset tidak bergerak untuk sapi ini diisi apabila punya sapi, punya kerbau, punya kuda, punya babi, sama punya kambing atau domba, ini diisi. Kemudian ini bisa disimpan ya, coba disimpan. Berhasil disimpan ya. Data survei berhasil diperbarui. Kemudian kita isi untuk yang keterangan anggota keluarga ya, yang outline keempat ini. Keterangan anggota keluarga. Di sini dalam satu kakak ada 2 orang. Kita lakukan pilih di menu aksi ini ya, tanda pensil. Kita lengkapi data ini ya. Data ini Kamalita ini sebagai istri. Datanya ini sudah sesuai ya, karena ini sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Kita tinggal memutakhirkan data. Kepemilikan jaminan kesehatan ini kita isi ya. Kemudian status hamil ini kita bisa ganti, kalau hamil ya diisi ya. Kemudian penyakit kronis, kalau tidak ada di semua ini, TBC, kanker, kolesterol, talasemia, HIV, stroke ginjal, ini pilih yang tidak ada. Kemudian simpan. Ini belum diisi, pilih item terdaftar. Ini diisi ditemukan ya. Coba kita simpan, menyimpan. Oke, data anggota keluarga berhasil disimpan, berarti datanya sudah diperbarui. Untuk yang Agus Suharyono juga seperti itu, kalau mau memutakhirkan datanya ya, di aksi kemudian kita isi.
Begitu cara pemutakhiran data melalui website Selaras.